Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mengherankan di telinga masyarakat. Mas Nadiem bicara, vaksinasi tak menjadi bahan kriteria untuk menggelar pembelajaran tatap muka di tengah situasi pandemi. Cukup mengherankan ketika pemerintah menjadikan syarat vaksinasi COVID-19 untuk masuk ke dalam mal, bepergian keluar kota, bahkan untuk melakukan aktivitas di ruang terbuka publik. Celetukan Mas Menteri ini malah sebaliknya. Alasan Mas Menteri mengatakan jika wilayah yang masuk ke dalam zona PPKM level 1-3 boleh menggelar pembelajaran tatap muka. Justru yang menjadi syarat jika sekolah itu boleh membuka pintu kelas untuk memulai kegiatan belajar secara langsung bila mana guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin 2 kali. Padahal sebelumnya Mas Menteri bilang, kegiatan KBM bisa digelar apabila sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah sudah divaksin. Seperti tidak konsisten. Syarat hanyalah syarat baku uap jenuh dengan tekanan maksimum dan segera menjadi cair. Jelas saja, Mas Menteri pasti memiliki pertimbangan untuk mengganti syarat saat membuka gembok gerbang sekolah. Pantasnya pemerintah melindungi anak sekolah dari paparan COVID-19 dan itu mutlak menjadi fokus saat ini. Jangan sampai kesehatan para murid digadaikan demi target kegiatan belajar mengajar dalam kelas bisa terlaksana. Interaksi antara guru dan murid terjadi dalam kelas. Bukan hanya guru saja yang harus mendapatkan tameng dosis vaksin COVID-19. Murid adalah unsur paling utama yang patutnya diperhatikan. Pernyataan Mas Menteri ini mendapatkan kritik pedas dari PGRI. Ia dinilai tidak konsisten. Jika guru mendapatkan vaksin dan murid tidak diwajibkan, apakah aman bagi keselamatan mereka? Murid sudah jenuh belajar dari rumah. Seperti peribahasa, berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Ilmu yang dituntut secara tidak sempurna tidak akan berfaedah. Jangan lagi mengambil keputusan yang terburu-buru yang menghasilkan situasi lebih buruk. Harus diingat, anak-anak sudah rindu mengenakan seragam kebanggaan sekolah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira dimanapun Anda berada, kembali dialog spesial hadir di malam hari ini. Dan seperti kita ketahui bahwa perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia hari ini sudah mulai melandai di berbagai daerah dan beberapa kota dan kabupaten sudah memasuki level 3 dan 2. Ini satu tanda kalau berbicara di dunia pendidikan, maka kalau kita melihat keputusan bersama menteri kaitannya tentang pelaksanaan tatap muka, maka masyarakat atau pelajar yang ada di level 3 dan 2 ini sudah diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Pembelajaran tatap muka aman atau tidak kita akan bahas malam hari ini karena memang masih ada pro dan kontra seputar pelaksanaan tatap muka sekolah ini di saat pandemi COVID-19 masih terus ada, kemudian juga vaksinasi masih belum maksimal dan berbagai permasalahan lainnya, terutama adalah restu dari orang tua muridnya sendiri. Di malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber secara virtual. Ada Ibu Ledia Hanifa Amalia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum Ibu Ledia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Kemudian juga dari Ditjen Paudik Dasmen, Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Ristek, Ibu Sri Wahyuningsih. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Selamat malam, sehat semuanya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas kehadiran malam hari ini, meskipun juga harus menepi dulu di dalam perjalanan menuju Jakarta. Kemudian juga ada Profesor Cecep Darmawan, pengamat kebijakan pendidikan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa, masih muda terus dan segar, Prof. Alhamdulillah. Kemudian juga ada anggota Blok Politik Pelajar, Mas Andi Febriansyah Rahmadana. Assalamualaikum, Mas Andi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bang. Sehat, alhamdulillah.
Baik, saya akan memulai diskusi malam hari ini dengan satu pertanyaan kepada Ibu Sri Wahyuningsi. Sesungguhnya sejauh mana persiapan Kementerian Pendidikan dalam menggelar tatap muka yang sudah bergulir beberapa hari yang lalu di beberapa kota ini? Gimana, Bu? Silakan Ibu, masih di unmute. Oh, baik, terima kasih. Mohon maaf masih Ya. di mute ya. Terkait dengan sejauh mana persiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan belajar tatap muka yang baru beberapa hari ini karena kondisi pandemi sudah melandai di beberapa daerah, tentunya berangkat dari surat keputusan bersama 4 menteri yang telah dikeluarkan terakhir setelah direlaksasi pada bulan Maret 2021. Kita masih berpedoman dengan hal tersebut. Yang kedua, tentunya melaksanakan vaksin, khususnya kepada tenaga pendidik dan kepada peserta didik remaja di atas usia 12 tahun. Memang terkait dengan vaksinasi ini merupakan satu upaya dalam pemerintah melindungi kesehatan dan keselamatan warga tanpa terkecuali adalah tenaga pendidik dan peserta didik di usia 12 tahun ke atas. Namun memang target vaksinasi yang rencananya diharapkan di akhir Juni sudah selesai, ternyata kita harus memperpanjang waktu vaksin untuk sampai 100% agenda 5,5 juta tenaga pendidik dapat memperoleh vaksin. Nah, tentunya ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kementerian serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendorong persiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan khususnya yang berada di level aman, level 1, 2, dan 3. Dengan mengacu pada persiapan bagaimana pembelajaran tatap muka harus dilakukan, mengacu pada SKB 4 Menteri yang telah dikeluarkan. Ya. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, mengacu kepada 4 keputusan bersama 4 menteri itu, tadi Ibu juga berbicara mengenai masalah vaksin. Di tengah-tengah masyarakat ini masih ada komunikasi yang betul-betul menjadi standar wajib itu yang sudah divaksinasi itu tenaga pendidik atau siswa juga harus melakukan proses vaksinasi sebelum sekolah itu dibuka, Bu? Ya, yang tertuang dalam SKB 4 Menteri, PTM yang diwajibkan adalah tenaga pendidik yang sudah divaksin. Tenaga pendidik, sekolah, ya? Tenaga pendidik yang sudah divaksin. Dan sekolah berada di level aman. Dan sudah disampaikan bahkan oleh Presiden berjuga Pak Menteri, memang diharapkan untuk level 1, 2, 3 bagi tenaga pendidik yang sudah divaksin diwajibkan untuk membuka pembelajaran tatap muka. Tentunya semua harus dipersiapkan melalui checklist, daftar periksa yang menjadi persyaratan pembukaan pembelajaran tatap muka yang saat ini pembelajaran tatap muka pun harus dilakukan secara terbatas. Yeah. Tidak full seperti sebelum terjadi pandemi. Beberapa hal yang terbatas tentunya peserta didik maksimal 50% kapasitasnya, kemudian jam mengajar 2-3 jam, 1 minggu maksimal 2-3 kali tatap muka. Ini semua harus dipersiapkan dan jangan mengabaikan protokol kesehatan seperti yang dipersyaratkan dalam SKB 4 Menteri. Ini Mas yang harus menjadi perhatian adalah perilaku disiplin seluruh warga tanpa terkecuali. Ya, saya hanya mengkonfirmasi bahwa yang wajib vaksin itu adalah tenaga pendidik, Bu ya, bukan pelajar, Ya. Bu ya. Jadi pelajar meskipun belum 4. divaksin boleh gitu untuk sekolah tetap buka, Bu ya. Boleh untuk sekolah. Keputusan terakhir sebagaimana SKB 4 Menteri ada di orang tua. Baik. Sehingga dalam pelaksanaan implementasi pembelajaran tatap muka terbatas ini, blended learning masih merupakan fasilitas yang juga harus diberikan oleh sekolah dalam memberikan hak belajar kepada putra-putri didik. Baik, saya ke Ibu Ledia. Kementerian Pendidikan adalah mitra Komisi 10 DPR RI. Sejauh mana Ibu melihat kesiapan Kementerian Pendidikan ini untuk menggelar tatap muka pembelajaran ini, Bu Ledia?
Ya, yang pertama Kang, kalau kita lihat sebetulnya adalah bagian yang kita harus sadari. Penentu mau dibuka atau tidak adalah di kepala daerah. Nah, ketika kemudian kepala daerahnya memutuskan untuk membuka, berarti semua hal yang berkaitan dengan itu harus diselesaikan. Kalau tadi Bu Sri mengatakan ada checklistnya gitu. Tetapi kritik kami adalah ketika kemudian dibuka dan anak tidak diwajibkan untuk vaksinasi, terutama yang 12 tahun ke atas, sementara pemerintah sudah gembar-gembor ada vaksinnya, kenapa tidak difasilitasi lebih awal? Karena bagaimanapun meskipun kita tahu ya bahwa vaksinasi itu bukan jadi super gitu ya, akhirnya jadi kebal segala macam, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita, kalaupun nanti kena, istilahnya, nauzubillah min dzalik ya, tapi sudah memiliki daya tahan yang lebih baik. Yang kedua juga kalau kami lihat adalah bahwa memang juga nggak bisa, karena sudah memberikan kewenangan kan kepada pemerintah daerah memutuskan, maka kita serahkan, kita berikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, siapa yang akan memulai terlebih dahulu dan bagaimana mekanismenya. Bisa jadi kelas besar terlebih dahulu, bisa jadi kelas kecil terlebih dahulu, tergantung dari kondisi yang ditetapkan. Ada kepala daerah yang menetapkan 75% siswa sudah divaksin boleh masuk PTM. Artinya mereka akan mengupayakan untuk siswa-siswa bisa mendapatkan vaksinasi dan lain sebagainya. Ini jadi beberapa pertimbangan yang juga harus dihargai oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, menurut saya sosialisasi kepada orang tua ini menjadi satu hal yang sangat penting karena ketika bicara soal PTM, orang tuh ngebayangin, udah kamar kita udah bosen gitu ya, terus akhirnya seperti menganggap seperti sebelum COVID. Nggak bisa, karena PTM itu kadang-kadang mungkin satu kelas cuma kebagian 2 jam sepekan, sekali seminggu ya teteh, sekali 2 kali gitu kan. Itu jadi bagian yang harusnya diperhatikan dengan lebih dalam gitu ya. Artinya harus disosialisasi juga ke orang tua karena mereka tetap harus memikirkan antar jemputnya, mereka harus memikirkan hal-hal lain. Jadi tidak sama seperti yang itu. Nah, yang terakhir buat mahasiswa. Nah, ini mahasiswa itu harusnya dikelola, diatur oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana? Karena mereka kan umumnya banyak datang dari daerah-daerah lain. Di kampusnya Prof. Cecep misalnya, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan. Itu kan ada mobilitas. Termasuk itu dari juga harus Papua juga. termasuk dari Papua. Itu kan naik pesawatnya berapa jam gitu dan segala macam. Nah, ini kan harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, harus diantisipasi. Nah, ini yang belum tuntas menurut kami di Komisi 10 berkaitan dengan ini. Tapi kita juga tidak suka kalau susu lumputan, karena ada yang sekolah yang karena tadinya belum boleh, tapi udah pada nggak tahan ke sekolah, jadi nggak pakai seragam datang ke sekolah. Itu bahaya juga, karena kita nanti tidak bisa melakukan tracing kapan penularan. Jadi menurut teman-teman di Komisi 10 itu vaksinasi bagi pelajar itu menjadi sebuah keniscayaan, Bu Ledia? Iya, harusnya bisa. Harusnya itu bisa diusahakan. Gitu. Tapi sampai kapan itu kan prosesnya panjang juga Bu ya. Keluhan dari Pak Menteri pada saat RDP dengan Komisi 10 juga mengeluhkan seandainya pelajar harus divaksinasi itu butuh waktu yang sangat panjang gitu. Kapan PTM-nya? Ngobrol atuh sama Menkes gampang. Antar menteri mah nggak ngobrol bisa insya Allah. Nanti arahkan saja ke pemerintah daerah, dahulukan anak-anak sekolah. Kemarin kan mendahulukan yang di pasar untuk ke ekonomi. Sekarang bisa mendahulukan siswa. Sebenarnya kalau kita mendengar laporannya dari Kementerian Kesehatan, jumlah vaksinnya memadai. Memadai ya. Prof. Cecep, sesungguhnya sejauh mana kesiapan orang tua atau masyarakat dalam menghadapi PTM ini? Apakah juga mereka berpikir bahwa ini masih belum siap lah karena pandemi COVID-19 masih belum reda di beberapa daerah? Pandangan Anda, Prof. Ya, pertama bahwa pendidikan itu kan mengalami disrupsi ya. Dengan COVID malah mempercepat disrupsi itu sendiri. Itu harus dipegang penuh. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekarang pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas itu ya bisa dipahami oleh publik, oleh masyarakat. Nah, saya melihat pemahaman masyarakat terhadap PTM terbatas itu sebagaimana tadi juga dibahas oleh Bu Ledia, Bu Sri ya. Memang ini masih butuh literasi publik menurut saya ya. Jadi
sistem blended learning yang digembor-gemborkan ini seakan-akan gitu ya tidak begitu dipahami secara keseluruhan ya oleh sebagian masyarakat itu. Nah, jadi singkatnya bahwa inilah tugas pokok dari pemerintah melakukan komunikasi publik yang baik ya agar masyarakat itu paham bahwa PTM ini bukan berarti seluruh siswa ya pada kondisi seperti ini gitu bisa seperti biasa lagi, tidak. Tadi digambarkan oleh Bu Ledia ya mungkin dari sisi jam pelajaran juga terbatas, malah ya tidak boleh ada istirahat, ada jeda Ya, istirahat. makan, minum nggak boleh, Ya, ngobrol nggak boleh, betul. katanya Prof ya. Nah, justru yang rawan itu bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat ya, terutama orang tua itu mengawal anak dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Pastikan itu aman. Ya kita khawatir di sekolahnya, misalnya di dalam sekolah ya, aman tuh. Iya, Karena ada aman. guru, ada pengawasan. Tapi begitu di luar sekolah, pulang sekolah, maaf ya, Bareng-bareng ya misalnya Prof ya. bareng-bareng bergerombol ke sana ke sini, siapa yang ngawasi? Iya. Nah, itu yang harus dipikirkan, bukan soal sekedar vaksin gitu ya. Bukan sekedar vaksin. Jadi memang tidak sederhana. Makanya saya selalu mengatakan, pemerintah juga jangan terburu-buru ya. Yang kedua, pilot project aja yang menurut saya daerahnya relatif aman. Yeah. Kemudian juga kesiapan masyarakatnya sudah relatif baik gitu ya. Nah, coba di pilot project ya, nanti dilihat sebulan, 2 bulan dievaluasi seperti apa. Saya khawatir misalnya ada miskomunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat ya. Akhirnya maaf ya, misalnya khawatir ini justru ada semacam ledakan baru ya, misalnya. Walaupun kita tidak berharap ke situ. Klaster baru maksud Prof ya? Ya, betul, klaster baru. Dan ya, walaupun kita tidak berharap ke situ, tapi harus dihitung gitu, resiko-resiko itu gitu ya. Karena di negara lain sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Itu saja mungkin. Ya, jadi bukan hanya soal vaksin ya, tapi Betul. juga soal hal-hal yang lain. Tapi kalau misalkan harus dipenuhi berbagai variabel, kemudian PTM ini bisa dilakukan, ini akan lebih panjang learning loss-nya gitu, Prof. Ya, orang kan menganggap PJJ itu learning loss. Sebetulnya kalau learning loss ya tatap muka juga, kalau learning loss sih bisa-bisa saja. Jadi jangan jadi alasan misalnya ya karena learning loss dan pemerintah kerepotan untuk mengejar itu, kemudian udah PTM. Nah, bukan itu alasannya. Bahwa learning loss itu betul harus diatasi, salah satunya lewat PTM. Tapi bukan hanya PTM, gitu ya. Bagaimana meningkatkan misalnya proses pembelajaran yang berkualitas. Ya. Toh PJJ itu oleh UT, ya memang UT PJJ itunya ya, basicnya. Apa nggak disebut learning loss kok? Nggak disebut learning loss. Kenapa yang bukan UT disebut learning loss? Kalau soal PJJ itu jadi problem. Jadi hemat saya coba dicari akar masalahnya apa learning loss itu. Betul, salah satunya misalnya PJJ ya, dikhawatirkan salah satunya itu. Tapi banyak faktor lain gitu. Coba nanti kalau tatap muka apa memang dijamin tidak ada learning loss. Ya nggak dijamin, tapi bisa diupayakan dengan penguatan tadi dari sisi proses pembelajaran, bagaimana mengemas materi, bagaimana guru mengoptimalkan pembelajarannya, ya komunikasi instruksional yang baik, itu bisa dilakukan juga di dalam PJJ. Jadi saya pikir pemerintah jangan terlalu menggembor-gemborkan PTM, tetapi bagaimana membenahi infrastruktur pendidikan yang baik secara jangka panjang berpikirnya. Infrastruktur pendidikan yang baik, bagaimana kualitas guru yang baik, bagaimana dukungan ya misalnya pemerintah daerah terhadap pendidikan, kemudian juga pendidikan itu bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi publik misalnya, ya tidak terpisahkan dari komunitas masyarakat sekitar dan sebagainya. Baik, Prof. Baik, saya ke Mas Andi, tapi setelah beberapa informasi ini kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini, tetap di Dialog Spesial.